Oke semuanya, pada video ini akan disajikan materi daily routine, yaitu materi bahasa Inggris tentang daily routine atau rutinitas keseharian. Baiklah, kita masuk dulu ke vocabulary tentang daily routine. Di sini bentuk kosakata dari kata kerja yang akan dibuat dalam beberapa contoh kalimat pada pembahasan ini atau pada video ini ya. Yang pertama di sini ada wake up atau get up yang maknanya atau yang artinya adalah bangun. Kemudian ada take a shower atau take a bath yang artinya mandi, jadi boleh take a shower atau take a bath. Kemudian ada have breakfast. Have breakfast itu artinya sarapan. Kemudian ada go to school artinya berangkat sekolah. Selanjutnya adalah go home, pulang. Kemudian have lunch, ini artinya makan siang. Kemudian ada take a nap, artinya tidur siang. Selanjutnya ada have dinner, makan malam. Kemudian ada do homework, mengerjakan PR. Dan yang selanjutnya ada go to bed. Ini yang biasa yang dilakukan di pagi hari, ini dilakukan di siang hari, dan ini dilakukan di malam hari. Nanti berkenaan dengan membuat pertanyaan atau latihan untuk menyusun kalimat berupa pertanyaan. In sentences atau dalam kalimat, dalam contoh beberapa kalimat di sini akan disajikan kalimat pertama. Si A bertanya, "What do you do in the morning?" Artinya, what do you do in the morning artinya apa yang kau lakukan di pagi hari. Nah, di pagi hari ini yang atas ini di siang hari, dan ini di malam hari. Jadi kalau pertanyaannya apa yang dilakukan di siang hari, berarti what do you do in the afternoon. Kalau malam hari, what do you do in the evening, berarti kegiatan yang ini yang in the evening, ini in the afternoon, dan ini in the morning. Kemudian di sini si B menjawab, I go to school. Jadi di antaranya satu kegiatan yang dilakukan di pagi hari atau yang diingat si B ketika ditanya oleh si A, si B menjawab I go to school. Jadi di pagi hari aku berangkat sekolah. Kemudian bertanya lagi si A itu, what time do you go to school? Ini cara bertanya jam berapa berangkatnya, karena di sini I go to school baru menyatakan di pagi hari, belum ada tepatnya jam berapa. Jadi si A ingin tahu si B itu berangkatnya jam berapa. Maka pertanyaannya what time do you go to school, jam berapa kamu berangkat sekolahnya. Kemudian si B menjawab I go to school at 6:30, atau aku berangkat sekolahnya jam 6:30 atau jam 6:30. Kemudian kalimat berikutnya si A bertanya, do you go to school by bicycle? Apakah kamu berangkat ke sekolahnya naik sepeda? Jadi cara bertanya naik apa ke sekolahnya seperti ini. Kemudian yang B menjawab, no I don't. Jadi si B tidak naik sepeda. Di sini pertanyaan yang dua, yang di sini what do you do in the morning dengan what time do you go to school, ini perlu jawaban, bentuk jawabannya apa. Tapi yang ketiga di sini ada do you go to school by bicycle untuk mengkonfirmasi apakah si B itu ke sekolahnya naik sepeda. Jadi berbeda ya. Kalau yang pertama dengan yang kedua di sini ada kata tanya what. Itu yang membedakan. Jadi untuk menanyakan kegiatan di pagi hari ini what do you do in the morning. Kalau di malam hari tinggal disesuaikan saja, in the evening itu di malam hari, kemudian in the afternoon itu di siang hari, atau bisa saja langsung what do you do at, langsung saja. Misalkan what do you do at 7 o'clock, apa yang kamu lakukan di jam 7. Kemudian untuk menanyakan tepatnya what time do you go to school di sini. Kemudian jawabannya di sini I go to school at 6:30 atau 6:30 boleh saja. Di sini pertanyaan konfirmasi, kalau di sini do maka I don't. Kalau tidak, kalau iya berarti yes I do, atau yes saja kalau pada dialog sehari-hari. Oke, selanjutnya kita perhatikan di sini ada bentuk. Kalau subjeknya I, you, we, dan they, maka misalkan untuk masuk ke kata kerjanya langsung saja wake up. I wake up, you wake up, we wake up, they wake up. Wake up ini artinya tadi bangun ya. Misalkan contoh di sini I wake up in the morning at 5 o'clock. Aku bangun pagi pada jam 5 tepat.
Jadi tinggal langsung saja, kalau pakai you berarti you wake up, kalau pakai we berarti we wake up, kalau pakai they berarti they wake up. Tinggal kesininya tergantung kapan bangunnya, jam berapa bangunnya. Ini cara membuat kalimat yang subjeknya I, you, we, atau they. Kemudian di sini kalau you, misalkan you go to school by bicycle, tinggal langsung saja go to school by bicycle. Jadi langsung tidak pakai to be, tidak you is atau you are atau you am, tapi you go to school by bicycle, yang artinya kamu berangkat sekolah naik sepeda. Kemudian kalimat berikutnya, we have breakfast before I go to school. Jadi kami sarapan sebelum, before itu sebelum, I go to school, sebelum berangkat sekolah. Sebelum, mestinya di sini before we go to school ya, bukan I go to school di sini. Yang penting kalian ngerti. Jadi di sini yang betul we have breakfast before we go to school. Atau di sini boleh I have breakfast before I go to school. Itu. Jadi langsung saja I have breakfast dan I go to school. Kemudian kalimat berikutnya, kalau they sama, they take a nap every day. Mereka tidur siang setiap hari. Kemudian di sini Ronnie and Rina itu bukan, tulisannya bukan they, bukan we, bukan you, bukan I, tapi Ronnie and Rina itu kata gantinya mereka, karena lebih dari sendiri atau lebih dari satu orang ketiga. Ronnie and Rina ini sama dengan mereka, yang maknanya dalam bahasa Inggris adalah they, maka sama seperti they. Jadi Ronnie and Rina have lunch after school. Jadi si Ronnie dan Rina makan siangnya setelah sekolah atau sepulang sekolah. Oke, berikutnya bagaimana kalau subjeknya she, she, atau it, maka kata kerjanya pakai s, wakes up. Jadi yang lainnya pun pakai s. Contoh dalam kalimat, he wakes up in the morning at 5 o'clock. Kalau yang atas kan wake up, tapi kalau he wakes up pakai s. He wakes up in the morning at 5 o'clock. Dia bangun di pagi hari jam 5. Kemudian kalimat berikutnya, she juga sama. She goes to school by bicycle. Jadi pakai untuk go jadi goes, bukan goes nggak pakai s tapi pakai s, yang dibacanya goes ya. She goes to school by bicycle. Dia berangkat sekolahnya naik sepeda. Kemudian Tiara itu kata gantinya she, berarti sama dengan she, dia. Tiara itu untuk perempuan. Tiara has breakfast before she goes to school. Tiara sarapan sebelum dia berangkat sekolah. Oke, selanjutnya di sini, my sister takes a nap every day. My sister sama dengan Tiara, karena dia sendiri kata gantinya adalah she, maka take a nap-nya jadi takes a nap, jadi pakai s. Jadi my sister takes a nap every day. Oke, selanjutnya bagaimana jika membuat kalimat negatif? Jadi subjeknya dulu I, you, we, they, tinggal ditambahin don't, misalkan kata kerjanya wake up. Jadi I don't wake up, you don't wake up. Contohnya dalam kalimat sini, I don't wake up in the morning at 5 o'clock. Artinya aku tidak bangun pagi jam 5. Jadi mungkin bangunnya tidak jam 5 maksudnya. Ini kalimat menyatakan negatif atau tidak. Jadi tadinya I do not wake up, jadi disingkat I don't wake up in the morning at 5 o'clock. Kemudian kalau pakai you sama, you don't go to school by bicycle, yang artinya kamu tidak berangkat sekolah naik sepeda, atau berangkatnya tidak naik sepeda, maka ungkapannya adalah you don't go to school by bicycle. Kemudian yang we don't have breakfast before I go to school. Kita atau kami tidak sarapan sebelum berangkat sekolah. Mungkin di sini mengungkapkan bahwa tidak terbiasa sarapan sebelum berangkat sekolah. Selanjutnya kalau they berarti seperti ini contohnya, they don't take a nap every day. Mereka tidak tidur siang setiap hari. Mungkin kadang-kadang tidur siangnya, atau mungkin tidak pernah. Kalau tidak pernah lain lagi ya. Di sini maknanya adalah tidak setiap hari. Jadi tidur siangnya tidak setiap hari. Itu yang they. Oke, selanjutnya Ronnie and Rina itu sama dengan they, maka pakainya don't. Jadi Ronnie and Rina don't have lunch after school. Jadi Ronnie dan Rina tidak makan siang sepulang sekolah. Oke,
Bagaimana kalau he, she, atau it? It itu kata ganti dari benda atau hewan ya. Maka bukan pakai don't tapi pakai doesn't. Misalkan kalau di atas don't wake up, kalau ini doesn't wake up. Contoh dalam kalimat, he doesn't wake up in the morning at 5 o'clock. Jadi dia tidak bangun di pagi hari jam 5. Jadi bangunnya mungkin tidak jam 5. Jadi bukan pakai don't tapi pakai doesn't, dan tidak pakai s lagi karena s-nya sudah ada di does not. Jadi doesn't itu tadinya does not. Jadi kembali wake up-nya tidak pakai s seperti dalam kalimat positif. Kemudian contoh kalimat berikutnya, she doesn't go to school by bicycle. Jadi dia tidak berangkat sekolah naik sepeda, mungkin dia berangkatnya jalan kaki atau naik motor atau naik mobil. Kemudian kalau Tiara doesn't have breakfast before she goes to school, ini Tiara itu kata ganti dari she, maka bukan Tiara don't have tapi Tiara doesn't have breakfast before she goes to school. Kemudian my sister sama, my sister doesn't take a nap every day, yang sama dengan Tiara, yaitu dia she, maka doesn't take a nap, bukan don't take a nap every day. Jadi adekku tidak tidur siang setiap hari. Oke, selanjutnya bagaimana membuat pertanyaan. Maka pertanyaan yang butuh konfirmasi yang jawabannya adalah yes atau no, maka do-nya di depan untuk I, you, we, they. Misalkan do I, do you, do we, do they. Misalkan do I wake up, contohnya dalam kalimat saja, do you wake up in the morning at 5 o'clock? Apakah kamu bangun di pagi hari jam 5? Maka ini jawabannya nanti yes atau no, bukan kapan kamu bangun atau apa yang kamu lakukan jam 5, tapi apakah kamu bangunnya kalau pagi jam 5 tepat. Kemudian pertanyaan yang lainnya, contohnya do you go to school by bicycle? Apakah kamu berangkat sekolahnya naik sepeda? Kemudian bakal pakai we, do we have breakfast before I go to school? Atau di sini tadi we lagi ya. Do we have breakfast before we go to school? Apakah kita sarapan sebelum kita berangkat sekolah? Jadi pakai do. Kemudian kalau they, do they take a nap every day? Apakah mereka tidur siang setiap hari? Kemudian kalau dengan tadi Roni dan Rina, do Roni and Rina have lunch after school? Apakah Roni dan Rina have lunch after school? Kalau Roni sendiri jadinya has lunch atau Rina has lunch, tapi kalau Rina dengan Roni berdua sama dengan they, jadi have lunch. Oke, bagaimana kalau yang subjeknya selain I, you, we, dan they, yaitu he, she, dan it? Maka does he wake up, dan lain-lain. Contohnya dalam kalimat does he wake up in the morning at 5 o'clock? Jadi cara bertanyanya, apakah dia bangun di pagi hari jam 5? Ini pertanyaan yang butuh konfirmasi yes atau no. Kemudian kalau dengan she, does she go to school by bicycle? Apakah dia berangkat sekolahnya naik sepeda? Kemudian berikutnya, does Tiara have breakfast before she goes to school? Apakah Tiara sarapan sebelum dia berangkat sekolah? Jadi ini cara membuat pertanyaan yang sifatnya membutuhkan jawaban yes atau no. Kemudian di sini, does my sister take a nap every day? Apakah adekku yang perempuan maksudnya tidur siangnya setiap hari? Ini cara membuat kalimat tanya dalam bentuk konfirmasi. Oke, berikutnya ada beberapa contoh kalimat di sini tanya dan jawab. Si A bertanya, what do you do after school? Apa yang kamu lakukan sepulang sekolah? Kalau ini pertanyaannya bukan yes atau no jawabannya, tapi memang harus ada bentuk jawaban apa yang dilakukan sepulang sekolah. Maka di sini contohnya si B menjawab, I have lunch with my mother. Jadi sepulang sekolah dia makan siang bersama ibunya. Kemudian si A bertanya misalkan, what time do you have lunch? Jam berapa kamu sarapannya? Maka ini butuh jawaban bukan yes atau no karena ada kata tanya. At 1 o'clock, si B menjawab, jadi sarapannya maksudnya jam 1 siang. Kemudian berikutnya,
Do you do homework at home? Apakah kamu mengerjakan PR di rumah? Kalau ini, contoh yang ini jawabannya yes atau no, karena tidak ada kata tanya what, where, who, dan lain sebagainya. Maka jawabannya yes I do kalau iya, kalau tidak berarti no I don't, seperti contoh yang sebelumnya. Kemudian contoh berikutnya, do you go to bed at 11? Apakah kamu tidurnya jam 11? Maksudnya tidur malam. Maka jawabannya kalau no I don't, aku tidak tidur jam 11, mungkin tidurnya jam 9. Oke, demikian untuk materi daily routine. Semoga bermanfaat dan kalian ulang-ulang supaya bisa mengerti, memahami, dan pengucapannya pun harus diulang supaya terbiasa, tidak kaku di lidah. Demikian video ini, sampai jumpa pada video yang lain.